Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Institut Setiami TB Simatupang Kampus C ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang perusahaan PT Gojek Indonesia. Sebelum kami masuk ke pembahasan utama, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Ainurella Putri. Perkenalkan, nama saya Oktavianita Loviwijaya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Kasaputri. Baik, selanjutnya kami akan mulai untuk membahas PT Gojek Indonesia. Silakan disimak ya videonya. Jadi di sini kelompok kami akan membahas tentang mengapa PT Gojek Indonesia didirikan, lalu bagaimana perkembangan PT Gojek Indonesia, lalu apa aja sih SWOT yang ada di PT Gojek Indonesia dan apa aja masalah yang ada di PT Gojek Indonesia, lalu bagaimana cara mengatasi masalah yang ada di PT Gojek Indonesia. Oleh karena itu, kalian harus ikutin terus video kami kali ini. Yang pertama, kami akan membahas tentang latar belakang dari PT Gojek Indonesia. Latar belakang didirikannya PT Gojek Indonesia itu berawal dari Nadiem Makarim selaku pendiri Gojek, warga negara Indonesia lulusan Master of Business Administration dari Universitas Harvard Business School. Ide mendirikan Gojek ini berawal dari pengalaman pribadi Nadiem Makarim yang menggunakan transportasi hampir setiap hari ke tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Gojek adalah salah satu teknologi di Indonesia yang bergerak dalam bidang penyedia layanan transportasi. Perusahaan ini sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 2010, namun baru menemukan momentumnya beberapa tahun ini, khususnya di saat pandemi karena banyak yang work from home dan dilarang keluar rumah. Jadi banyak orang-orang yang menggunakan aplikasi Gojek ini untuk memudahkan kehidupan sehari-harinya, contohnya untuk makan dan lain-lain. Fitur apa aja yang ada di super aplikasi Gojek? Yang pertama itu ada transportasi dan logistik. Kategori layanan pertama yang diberikan adalah transportasi dan logistik. Secara sederhana, di sini Gojek menawarkan kemudahan untuk menemukan transportasi dan juga memudahkan pengiriman barang. Adapun layanan yang diberikan yakni sebagai berikut. Yang pertama ada GoRide. GoRide itu biasanya menggunakan sepeda motor. Yang kedua ada GoCar menggunakan mobil. Yang ketiga itu ada GoSend yang biasanya mengirimkan barang menggunakan sepeda motor. Dan yang terakhir itu ada GoBox yang biasanya menggunakan mobil pick up. Kategori selanjutnya adalah layanan makan dan belanja. Adapun layanan yang diberikan ada 3 jenis. Yang pertama ada GoFood. GoFood adalah pelayanan untuk memesan makanan. Yang kedua ada GoMed. GoMed adalah pelayanan untuk memesan kebutuhan obat, vitamin, dan kebutuhan medis lainnya. Yang ketiga ada GoMart. GoMart adalah pelayanan untuk memesan belanja seperti di supermarket. Selanjutnya, yakni untuk memudahkan kamu dalam melakukan transaksi atau pembayaran, kamu bisa membayar hal-hal seperti tagihan, pulsa, transaksi lain, dan bahkan untuk donasi. Adapun layanannya sebagai berikut. Yang pertama ada GoPay. GoPay biasanya digunakan untuk uang elektronik pada aplikasi Gojek. Yang kedua ada GoBills. GoBills biasanya digunakan untuk membayar tagihan atau pembelian voucher. Dan yang terakhir ada GoPoint. GoPoint biasanya digunakan untuk menukar poin untuk mendapatkan reward hadiah menarik. Selanjutnya, ada 2 pelayanan yang diberikan untuk streaming film, ke bioskop, nonton konser, dan lain sebagainya. Antara lain, yang pertama ada GoPlay. GoPlay digunakan untuk streaming film. Yang kedua ada GoTik. GoTik biasanya digunakan untuk memesan tiket bioskop, nonton konser, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisa SWOT dari perusahaan Gojek Indonesia. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan.
Kekuatan yang pertama adalah termasuk perusahaan pertama penyedia jasa layanan ojek online di Indonesia. Yang kedua, banyak fitur yang memudahkan para pengguna. Yang ketiga, pemesanan mudah. Dan yang keempat, memiliki banyak mitra di berbagai daerah. Lalu ada weakness, yaitu kelemahannya. Yang pertama, harga yang ditetapkan masih terlalu tinggi untuk berkalangan tertentu. Yang kedua, aplikasi sering mengalami error. Lalu yang ketiga, masih ada celah dalam hal keamanan aplikasi. Lalu ada opportunities atau peluang. Peluang yang pertama adalah segmen pasar yang ada tumbuh pesat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang meningkat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ancaman yang terjadi di PT Gojek Indonesia. Yang pertama itu, kompetensi di bidang teknologi ini semakin ketat, lantaran banyak inovasi yang baru siap mendisrupsi PT Gojek Indonesia. Yang kedua itu, kompetitor menetapkan harga yang lebih rendah. Yang ketiga itu, kompetitor seringkali memberikan promo jauh lebih banyak dan menguntungkan bagi pelanggan. Dan yang keempat itu, regulasi dan pemerintah tentang transportasi sehingga membuat PT Gojek selalu untuk berinovasi agar lebih meningkatkan PT Gojek Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang analisis permasalahan. Analisis permasalahan itu terdapat 5 masalah. Yang pertama itu ada analisis lingkungan pengendalian. Analisis lingkungan pengendalian ini juga memiliki beberapa masalah. Yang pertama itu struktur organisasi perusahaan Gojek Indonesia. Dalam perusahaan Gojek Indonesia, struktur organisasi ini sudah terpisah antara tugas dan deskripsi, namun ada beberapa yang belum dipisahkan. Selanjutnya itu permasalahan lingkungan kerja pada PT Gojek Indonesia. Banyak karyawan Gojek yang merasa nyaman dengan lingkungan kerja yang sekarang, namun terdapat pula karyawan yang merasa tidak nyaman dengan lingkungan kerja saat ini. Membahas tentang analisis penilaian resiko. Terdapat 3 resiko yang dihadapi, yaitu pertama, resiko karyawan baru di PT Gojek Indonesia. Sebelum resmi bekerja di PT Gojek Indonesia, karyawan baru perlu adanya program pelatihan terlebih dahulu. Yang kedua, pemisahan tugas yang ada pada struktur organisasi PT Gojek Indonesia. Terdapat resiko-resiko kecurangan yang terutama di bagian akuntansi dengan keuangan. Seharusnya ada pemisahan tugas antara akuntansi dan keuangan. Selanjutnya itu yang ketiga, kompetitor PT Gojek Indonesia. PT Gojek Indonesia juga memiliki resiko pesaing baru yang mulai bermunculan dengan menggunakan teknologi yang serupa. Analisis aktivitas pengendalian. Terdapat 2 permasalahan. Yang pertama itu pengendalian pemrosesan informasi. Yang kedua, pengendalian terhadap perilaku pengemudi Gojek yang berkaitan dengan siklus pendapatan. Selanjutnya itu permasalahan yang keempat, analisis informasi dan komunikasi. Dalam PT Gojek Indonesia, setiap permasalahan internal maupun eksternal selalu dievaluasi saat pertemuan rapat. Dengan adanya berbagai masalah, PT Gojek Indonesia juga memiliki pemecah masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada di perusahaan tersebut. Yang pertama itu memperbaiki pemisahan tugas untuk mencegah adanya kecurangan. Yang kedua, memberlakukan sistem pembayaran GoPay untuk meminimalisasikan orderan fiktif. Dan yang ketiga, updating sistem aplikasi dengan mencantumkan identitas pelanggan. Kesimpulan dari pembahasan PT Gojek Indonesia ini adalah PT Gojek Indonesia merupakan salah satu perusahaan teknologi di Indonesia yang bergerak dalam bidang penyediaan atau layanan transportasi. Masyarakat sudah mulai menggunakan jasa ini untuk menghindari macet di kota-kota besar. PT Gojek Indonesia berusaha untuk menyelesaikan masalah yang muncul untuk meningkatkan pelayanan yang baik bagi masyarakat yang menggunakan aplikasi Gojek ini. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Sekian dari pembahasan yang kami sampaikan. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Jangan lupa buat kalian like, comment, and share ke teman-teman kalian ya. Bye-bye. See you next video.